kenalin nama aku Umar Haidar Alfaruq dengan 3 NIM akhir 069 dari kelas Oceanografi B. Hai, perkenalkan saya Daini Mawa dengan NIM 26050140127. Halo, perkenalkan nama saya Fani Melisa dengan NIM 26015120140090. Hai semua, perkenalkan nama saya Vanessa Kurniawan dengan NIM 260501201492 dari kelas Oceanografi B. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan metode pengukuran arus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu arus. Arus adalah gerakan mengalir suatu massa air yang disebabkan oleh tiupan angin, perbedaan densitas, atau pergerakan gelombang panjang. Angin merupakan salah satu daya utama yang menyebabkan timbulnya arus laut. Selain itu, adanya perbedaan pemanasan matahari terhadap bumi menimbulkan fenomena arus laut dan angin. Hal ini berguna untuk menyeimbangkan energi di seluruh muka bumi. Sirkulasi arus laut terbagi menjadi dua, yaitu arus permukaan dan arus dalam. Arus di permukaan dan dipengaruhi oleh angin, salah satunya adalah arus Ekman. Namun masih banyak jenis arus lainnya seperti arus permukaan, arus densitas, dan arus geostropik. Arus Ekman merupakan arus laut yang pergerakannya disebabkan oleh angin. Selain itu, arus Ekman dapat disebabkan oleh sebuah gaya yang disebut gaya Coriolis. Kemudian jenis arus laut yang lain ada arus laut permukaan yang merupakan gerakan massa air yang disebabkan oleh angin yang berembus di permukaan laut pada kedalaman kurang dari 200 meter yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang bertekanan udara rendah yang sangat luas dan terjadi di seluruh lautan di dunia. Kemudian ada arus geostropik yang merupakan arus yang timbul akibat perbedaan densitas. Arus ini merupakan salah satu komponen utama dari arus permukaan laut dan merupakan fungsi dari tekanan angin, tekanan pasang surut, gravitasi, dan rotasi bumi. Kemudian, arus laut diklasifikasikan menjadi 4 tipe utama, yaitu arus yang berhubungan dengan densitas, arus pasang surut, arus yang ditimbulkan oleh gelombang laut, dan arus yang ditimbulkan oleh angin. Arus densitas merupakan arus yang pergerakannya dipengaruhi oleh perbedaan densitas. Arus densitas biasanya terjadi di dalam laut. Namun, arus ini juga dapat terjadi di permukaan laut yang bisa digunakan untuk meramalkan pasang surut. Selanjutnya adalah metode pengukuran arus. Metode pengukuran arus dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu yang pertama adalah metode Euler yang dilakukan dengan menggunakan alat current meter yang dilakukan sedikitnya di 3 titik secara bersamaan agar pola arus yang ada dapat terwakili. Metode selanjutnya adalah metode Lagrange, yaitu dilakukan dengan menggunakan Autonomous Lagrangian Circulation Explorer atau ALAC. Metode Lagrange memiliki beberapa kelebihan, yaitu misalnya harganya lebih ekonomis karena bola duga dapat dibuat sendiri. Kemudian turunan metode Lagrange adalah the shallow yang dapat diturunkan ke kolom air yang densitasnya dapat ditentukan. Kemudian the shallow dapat mengirimkan pulsa suara pada interval tertentu dan bisa menentukan lokasinya sendiri. Kemudian namun metode Lagrange memiliki beberapa kekurangan, yaitu ketelitian bola duga yang rendah sehingga dapat terjadi error, dan kecepatan arus yang diperoleh hanya dalam interval tali, yaitu 5-10 meter, dan pada saat tali menegang. Nah, salah satu pengukuran arus menggunakan metode Euler yaitu menggunakan alat current meter. Jadi current meter ini sering dikenal dengan nama alat ukur arus yang biasanya digunakan untuk mengukur aliran pada air rendah. Alat ini merupakan alat pengukur kecepatan yang paling banyak digunakan karena memberikan ketelitian yang cukup tinggi. Kecepatan aliran yang diukur adalah kecepatan aliran titik dalam suatu penampang aliran tertentu. Prinsip yang digunakan sendiri adalah adanya kaitan antara kecepatan aliran dengan kecepatan putar baling-baling current meter.
Dari kecepatan yang didapatkan dari alat ukur tersebut, maka akan didapatkan debit pada suatu aliran tersebut. Pengukuran debit pada aliran ini merupakan pengukuran yaitu luas penumpang aliran dan kecepatan aliran. Pengukuran luas penampang sungai dapat dilakukan dengan mudah apabila lokasi stasiun telah ditetapkan dan dilakukan pengukuran yang cermat tentang bentuk penampang sungai di stasiun tersebut. Sedangkan pengukuran arus menggunakan metode Lagrange dapat digunakan alat bernama Autonomous Lagrangian Circulation Explorer. Alat ini merupakan alat pengamatan arus modern yang menggunakan metode Lagrange sebagai dasar pengamatannya. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa pengamatan arus menggunakan metode Lagrange yang dilakukan secara modern dilakukan menggunakan drifter. Begitu juga dengan pengangkat ini. Sebuah perangkat ini diprogram agar bergerak secara vertikal naik dan turun melalui kolom air laut selama waktu yang ditentukan, yang biasanya digunakan 5-30 hari. Terdapat 3 subsistem utama pada perangkat ini, yaitu sistem hidrolik untuk pengaturan pengampungan alat, sebuah mikroprosesor untuk mengatur jadwal dan beberapa fungsi kontrol, serta transmitter dan antena sistem satelit Argos. Perubahan pengampungan alat didapatkan dengan memindahkan cairan hidrolik dari dalam alat menuju keluar. Katup satu arah pada alat dibuat untuk mencegah cairan kembali masuk akibat tekanan tinggi dari kedalaman laut. Fungsi utama dari mikroskoper pada alat ini adalah untuk mengatur jadwal seluruh aktivitas sistem, seperti buka tutup hidrolik dan mulai transmitter Argos. Antena pada instrumen ini merupakan pipa fiberglass panjang 70 cm untuk melindungi bagian dalam yang mengeluarkan radiasi. Antena ini dibuat sedemikian rupa supaya karena merupakan komponen paling penting pada instrumen ini yang harus dapat memancarkan sinyal Argos dengan frekuensi 401 MHz setelah sangat lama berada di dalam air laut yang asin dan bertekanan tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai survei batimetri. Survei batimetri merupakan pengerjaan pengukuran lautan. Survei batimetri dapat dengan mudah dilakukan dengan alat multi-beam echo sounder yang dilengkapi dengan wahana apung berupa kapal atau perahu. Setelah dilakukan instalasi alat ke kapal, kemudian data diakuisisi dengan mengikuti jalur perum yang telah dibuat. Survei pemeruman dilakukan untuk mengetahui kedalaman dan topografi dasar laut pada saat pengukuran. Pengukuran dengan multi-beam echo sounder yang dilakukan adalah selisih fase pulsa. Echo sounder sendiri merupakan instrumen yang memancarkan gelombang akustik atau gelombang bunyi yang ditangkap kembali dengan selang waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui objek-objek yang ada di dasar perairan. Salah satu jenis echo sounder adalah multi-beam echo sounder. Multi-beam echo sounder dapat memancarkan lebih dari satu beam saat pancaran gelombang dilepaskan. Pola pancaran multi-beam echo sounder berupa sapuan yang melebar dan memanjang dari badan kapal. Dan jika kapal bergerak maju, maka akan ada suatu data luasan dari profil dasar laut. Selanjutnya yaitu materi gelombang laut. Pengertian gelombang laut. Gelombang laut merupakan perpindahan energi yang ditandai dengan adanya fenomena naik turunnya air laut dengan periode dan panjang gelombang tertentu. Dalam gelombang laut sendiri memiliki beberapa tujuan, yaitu diantaranya yang pertama yaitu gelombang laut untuk mengetahui karakteristik dan parameter gelombang, meliputi tinggi, periode, panjang gelombang, dan lain-lain di lokasi pengukuran. Yang kedua yaitu sebagai data dasar dalam menganalisis kondisi existing untuk pemanfaatan serta perencanaan baik untuk keperluan engineering, kelayakan perairan untuk budidaya, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu sebagai data untuk validasi atau verifikasi model matematik. Setelah itu juga terdapat metode untuk pengukuran gelombang laut. Pengukuran gelombang laut terdapat dua metode. Yang pertama ada metode langsung dan yang kedua terdapat metode tidak langsung. Untuk metode langsung sendiri yaitu merupakan pengukuran gelombang pada lokasi secara langsung. Misalnya menggunakan papan berskala, meteran, serta wave rider atau wave recorder. Untuk wave recorder sendiri memiliki prinsip kerja sebagai
menggunakan suatu sistem sensor tekanan dan dapat diatur untuk mengumpulkan dan merekam elevasi gelombang dalam arah X dan Y. Data angin yang meliputi arah dan kecepatan angin diperoleh dengan observasi secara langsung dan tidak langsung. Halo, di sini saya akan melanjutkan mengenai metode tak langsung dalam pengukuran gelombang. Metode tak langsung merupakan pengukuran gelombang melalui informasi atau rekaman dari citra satelit. Ada beberapa cara dalam mendeteksi gelombang dengan citra satelit, utamanya untuk planetary wave. Yang pertama, kita bisa dengan membuat diagram Wolff-Muller, yaitu dengan menumbuk citra 2 dimensi satelit secara time series. Dan pada tumpukan citra tersebut dapat terlihat variabel dari data yang kita plotkan pada diagram tersebut, seperti pada gambar di samping. Kemudian data apa yang dipakai untuk melihat tanda-tanda gelombang melalui citra satelit? Tanda-tanda gelombang pada satelit dapat kita deteksi dengan melihat garis-garis di diagonal, biasanya pada piksel-piksel dari data yang kita pakai. Data apa saja itu? Yang pertama, kita bisa melihat dari sea surface anomaly, seperti pada gambar di bawah yang terlihat ada garis-garis yang menyatakan bahwa itu adalah gelombang. Kemudian pada data sea surface temperature, dan juga kita bisa melihat bukti adanya planetary wave pada data ocean color. Setelah kita bisa melihat gelombang dengan satelit, bagaimana kita menentukan karakteristik gelombang tersebut? Kita ambil contoh cara menentukan kecepatan gelombang atau V dengan rumus berikut. V sama dengan D per B tan theta. Langkahnya pertama yaitu kita harus membuat citra satelit ke dalam piksel Wolff-Muller seperti tadi. Kemudian kita memerlukan nilai D, B, dan theta. Nilai-nilai tersebut dapat kita ambil dengan melihat garis-garis diagonal yang sudah kita plotkan pada diagram Wolff-Muller. Nilai D dapat kita ambil di sini, nilai B di sini, dan nilai theta di sini. Dengan demikian, kita bisa menghitung kecepatan gelombang melalui citra satelit yang nantinya bisa kita pakai untuk menghitung karakteristik gelombang lainnya. Baik, mungkin sekian metode tak langsung dalam pengukuran gelombang. Terima kasih. Pasang surut, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan pasang surut sendiri yaitu pengumpulan data pasang surut dimaksudkan sebagai data dasar dalam menganalisis kondisi existing pasang surut, sehingga baik tipe pasang surut maupun komponen pasang surutnya dapat diketahui. Sedangkan untuk tujuannya terdiri dari 3, yaitu yang pertama dapat mengetahui tipe pasang surut, yang kedua dapat mengetahui MSL, HHWL, MLWL, dan MLLWL, dan yang terakhir yaitu tunggang air maksimum minimum dapat dan rata-rata dapat diketahui. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat video berikut ini. Apa sih yang dimaksud pasang surut? Pasang surut diibaratkan sebagai naik turunnya level air laut. Pasang berarti kondisi di mana air laut naik, sedangkan surut di mana kondisi air laut sedang turun. Pasang surut ini disebabkan oleh adanya interaksi gaya gravitasi antara bumi, bulan, dan matahari. Singkatnya pasang surut merupakan fenomena pergerakan naik turunnya posisi permukaan air laut secara periodik yang disebabkan oleh interaksi gravitasi bumi dengan bulan dan matahari. Pasang surut dihasilkan akibat adanya gaya tarik gravitasi dan efek sentrifugal yang berasal dari dorongan ke arah luar pusat rotasi. Seperti kita ketahui, matahari memiliki massa yang lebih besar dibanding bulan, tetapi jaraknya sangat jauh dibanding jarak bulan ke bumi, sehingga pasang surut banyak dipengaruhi oleh gaya gravitasi bulan. Interaksi ini menyebabkan adanya tonjolan atau blocks pasang surut gravitasional di laut. Bumi, bulan, dan matahari berada dalam sistem tata surya yang bergerak secara periodik. Karena itulah pasang surut pun terjadi secara periodik dan membentuk harmoni. Nah, periode dan harmoni pasang surut ini sudah ditemukan oleh para ahli teman-teman, sehingga saat ini fenomena pasang surut dapat dibedah menjadi beberapa komponen harmonik
dua metode, yaitu metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung sendiri merupakan metode pengukuran pasang surut pada lokasi secara langsung, misalnya menggunakan papan berkala atau meteran atau juga teknik otomatik. Yang kedua adalah metode tak langsung, merupakan metode pengukuran pasang surut melalui informasi atau perekaman dari citra satelit. Metode penentuan lokasi pada pengukuran pasang surut sama halnya dengan metode arus maupun gelombang, yaitu menggunakan metode sampling, yang mana penentuan lokasi ditentukan pada lokasi tertentu dengan pertimbangan dapat mewakili karakteristik wilayah tersebut. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran pasang surut. Yang pertama adalah kriteria lokasi pengamatan pasang surut adalah tersedianya informasi awal tentang kondisi lokasi, yang mana diutamakan pada lokasi yang sudah memiliki stasiun pengamatan pasang surut, baik dari Dishidros TNI AL atau Bakosur Tanah. Yang kedua adalah pengamatan pasang surut dilakukan untuk penentuan sifat pasang surut dan konstanta serta mean sea level, yang mana dilakukan pengamatan pasang surut selama 15 hari terus menerus dengan pembacaan palem pasang surut setiap 1 jam. Pencatatan pasang surut menggunakan Taiga dan media papan skala yang dibuat dari papan ukuran 2x10x300 cm yang diberi ukuran bacaan berbentuk kotak-kotak dan angka setup 1 cm. Selanjutnya, kondisi lingkungan stasiun pasut tidak terletak di ujung tanduk yang lancip. Lokasi stasiun pasut stabil dan terlindung dari ombak besar, angin, maupun lalu lintas kapal atau perahu. Kedalaman minimum air laut pada stasiun pasut minimal 1 meter di bawah permukaan air laut terendah. Kemudian lokasi stasiun pasut tidak di daerah yang mempunyai arus kuat. Stasiun pasut tidak terganggu selama pengamatan berlangsung. Stasiun pasut yang dibuat akan mempunyai posisi dekat dengan stasiun pengamatan arus. Yang terakhir adalah pengukuran pasang surut ini diikatkan pada BM yang permanen, yang stabil dan dikontrol beda tinggi antara 0 palem dengan BM setiap harinya.